koalisi partai politik itu sebetulnya dalam tanda kutip atau dalam konteks-konteks tertentu itu memang merusak demokrasi. Semua partai-partainya bergabung dengan pemerintah dan kader-kader yang ada di DPR itu kemudian mengikuti apa yang kemudian ditetapkan oleh partai politik, ya tentu fungsinya ini menjadi tidak ada, sehingga tidak ada pilihan lain bagi rakyat, bagi masyarakat ketika ingin menyampaikan aspirasi tetapi salurannya mampet, maka ya mau tidak mau harus turun ke jalan supaya didengar. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Makasih. Reza dan Reza. Enggak, gimana nih? Bosen gue sama lu. Kalau kita bicara banyak hal kemarin gitu, mulai dari ekonomi, energi. Nah, sekarang kita bahas yang lagi hot di dunia politik. yang panas-panas ya. Yang panas-panas kali-kali ya. Ya. Kita kali bahas yang panas-panas nih. Dari kemarin yang adem-adem terus nih. Iya. Jadi gua ngelihat sekarang dinamika politik tuh agak ajaib ya. Jadi banyak dar-der-dor, terus banyak wah ternyata begini, ternyata begitu gitu. Ada inkonsistensi juga gitu. Menurut lo gimana? Kalau gue justru sebaliknya, ngeliat tuh dinamikanya monoton. Jadi tidak ada hantaman-hantaman yang berarti ya, dan jarang kaget. Justru saya tuh kaget kok ini normatif banget ya. Oke. Dinamikanya. Kira-kira seperti itu kayaknya. Kayaknya kita berbeda pandangan, akan lebih enak kalau kita bahas sama yang ahli. Nah, ya langsung saja selamat datang Bung Johan. Terima kasih. Terima kasih Bung Bung Hairil, Mas Reza. Sehat-sehat ya? sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini kan udah dibuka nih, kita ngomongin politik nih. Dan Siap. Johan ini adalah salah satu akademisi ya, akademisi politik juga, pengamat juga. Jadi gini Bang, kita bicara pemerintahan sekarang nih, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran gitu, yang koalisinya namanya apa? Kim Apa, Koalisi Indonesia maju. Nah, cuma ini nih yang saya sebenarnya agak gregetan Bang. Kondisi Kim ini kan sebenarnya terlalu gemuk ya, dan semuanya diajak masuk gitu. Sebenarnya ini ideal nggak sih dalam kondisi demokrasi kita di Indonesia? Ya, jadi kalau melihat koalisi ya, utamanya kita berbicara dalam konteks Kim, koalisi saat ini di pemerintahan gitu. Memang koalisi partai politik itu sebetulnya dalam tanda kutip atau dalam konteks-konteks tertentu itu memang merusak demokrasi gitu ya. Karena dengan bergabungnya banyak partai politik dalam satu sisi di pemerintahan begitu, itu justru mengingkari atau merusak konsep trias politika kan begitu. Karena konsep trias politika ini kan diciptakan supaya pemerintah atau negara itu tidak menjalankan kekuasaan dengan powerful yang tidak terbatas. Makanya kemudian diciptakanlah badan atau lembaga yang kemudian bisa melakukan check and balance gitu ya, untuk melakukan kontrol dan sebagainya. Tapi kemudian kalau di dalam lembaga yang seharusnya bisa mengontrol, melakukan check and balance kepada pemerintah, dalam hal ini adalah legislatif atau DPR kalau konteksnya di Indonesia, tapi kemudian semua partai-partainya bergabung dengan pemerintah dan kader-kader yang ada di DPR itu kemudian mengikuti apa yang kemudian ditetapkan oleh partai politik, ya tentu fungsinya ini menjadi tidak ada, tidak berjalan begitu, sehingga demokrasi serasa ilusi saja begitu, karena sebetulnya pemerintah ini menjalankan pemerintahan seperti tidak ada check and balance-nya begitu. Nah kalau tadi kita bicara check and balance gitu, dalam perspektif yang awam pun sudah melihat ya, Bung. Jadi kita ini bukan satu yang sembunyi-sembunyi sebenarnya perilaku politisi kita, elit-elit kita. Bahwasanya akhirnya kontrol itu ada di presiden, bahkan DPR terasa sekali ketika ada sebuah kasus, kita bicara masalah revisi undang-undang pilkada. Ya kan, udah manuver segala macam DPR, tiba-tiba ada demo dan segala macam, cut off.
gitu. Ini jadi satu tren gitu kan. Maksudnya apakah ini tren ini akan terus begitu? Maksudnya ketika ada kondisi yang malah terbalik gitu loh. Ini bagaimana menurut Bung? Ya, ini kan memang kondisi yang ironis ya kalau kita berbicara demokrasi begitu, karena dengan dalih persatuan begitu ya, dengan dalih bahwa Indonesia ini harus dijalankan dengan prinsip-prinsip persatuan, tetapi justru dalam konteks demokrasi kan seharusnya tidak seperti itu. Karena betul sekali tadi yang dijelaskan bahwa dengan adanya koalisi yang gemuk, kemudian semua anggota DPR ini dalam tanda kutip seolah-olah patuh dan tunduk kepada partai politik, sedangkan partai politiknya patuh dan tunduk kepada presiden, sehingga kebijakan apapun yang kemudian sebetulnya mungkin datang dari aspirasi bawah gitu ya, dari rakyat digodok di DPR, tapi begitu presiden ataupun elit-elit di partai mengatakan tidak, ya tidak. Artinya kan fungsi DPR ini menjadi tidak ada begitu. Dan ini memang kondisi yang ya kita katakan ironis sebetulnya bagi demokrasi kita. Tetapi itu memang bisa terjadi karena memang sistem politik, sistem pemilu, apalagi kalau kita tarik kepada aturan presidensial threshold sebelumnya, yang itu menurut saya menjadi salah satu pemantik begitu ya. Kemudian setiap pemerintahan yang terbentuk atau ketika pemilu itu memaksa partai-partai itu untuk berkoalisi. Nah, ketika berkoalisi bahkan koalisinya pun dalam tanda kutip ada statement-statement akan dipermanenkan gitu. Itu kan sama dengan ya untuk apa ada partai politik gitu. Mending ya sudah jadi bikin satu partai politik baru gitu, mereka bergabung semua kalau dipermanenkan, karena ya percuma ada partai politik banyak tetapi kemudian mereka berkoalisi dan tidak ada pilihan-pilihan atau opsi-opsi bagi masyarakat untuk memilih partai mana nih yang sekiranya cocok nih untuk kemudian bisa sesuai dengan kepentingan atau aspirasi suatu masyarakat dalam segmen tertentu misalnya begitu. Nah, Pak Jan, kalau kita lihat partai politik ya, sebenarnya mungkin masyarakat ada harapan nih, ada satu partai yang diharap-harapkan nih galak lah, karena dia juga tidak masuk ke dalam koalisi, walaupun kita dengar dari beberapa keterangan anggotanya ya kita tidak koalisi tidak oposisi katanya, cuman kita hanya di luar pemerintahan, dan kita lihat juga ini ngantuk gitu mereka tuh. Jadi kita tidak melihat partai itu ya, sebut saja itu PDI lah ya. Partai itu 5 tahun lalu yang begitu galak ketika menjadi oposisi pemerintah SBY lah ya, pada saat itu. Nah, ini bagaimana Pak Johanto melihat ini? Oke, posisi PDIP itu sebetulnya ya salah satu yang menjadi harapan terakhir gitu ya, untuk masyarakat, bahwa ini partai yang berani menyatakan di luar pemerintah begitu, karena yang lain pada akhirnya kan tergiur begitu ya, kita katakan misalnya Nasdem ataupun PKS begitu ya, itu kan kemudian ya bisa kita katakan kemudian bergabung di dalam KIM. Nah, PDIP ini kan menyatakan sikap bahwa dia akan berada di luar pemerintah. Namun kita lihat petanya begitu kan. PDIP memang menjadi partai pemenang ketika pemilu kemarin dengan perolehan 16% sekian begitu ya. Tetapi jumlah kursi di DPR itu memang tertinggi juga 110 ya, dari sekitar 580 kursi total gitu. Artinya dalam konteks peta politik kalau dia sendirian 110 berbanding 580 misalnya, ya paling hanya bisa menciptakan suasana diskusi yang hanya seolah-olah ramai saja, tetapi pada akhirnya ketika misalnya ada voting dan sebagainya, ya tentu akan tidak bisa menghadapi jumlah kursi yang banyak gitu yang sudah tergabung di dalam KIM, dan KIM sudah membuktikan kompak begitu kan di bawah Presiden Prabowo itu ya dengan beberapa kali isu gitu, ketika DPR sudah menggodok suatu isu kemudian Prabowo mengatakan tidak, ya
tidak jadi gitu. Artinya kan 110 dibandingkan tadi ya jumlah yang 580 dari total itu, ya saya kira mungkin akan mengalami kesulitan. Meskipun mungkin dalam konteks narasi dan membangun optimisme dalam publik bahwa masih ada ini partai yang kemudian bisa kita harapkan dia melakukan kontrol atau kritik setidaknya dalam konteks narasi politik nasional begitu, saya kira itu masih bisa menjadi harapan begitu. Oke, ini kan tadi lo udah nyebut nih ya partai gitu. Nah, ini gue mau nyolek partai yang kebalikan sebenarnya. Kalau tadi PDIP kita bicara dia sebenarnya punya suara, punya kursi ya. Punya kursi di DPR. Nah, ini ada satu partai yang ya dia nggak lolos di DPR, tapi kok kayak pede banget gitu. Pede banget sebagai penyokong utama koalisi Kim gitu. Yaitu Partai PSI. Nah, yang mau saya lihat gini, yang mau saya bahas gini, Bung Johan. Oke, kita bicara dia pede mungkin karena ada afiliasi dalam tanda kutip dengan Pak Jokowi. Tapi kita bicara juga makin kesini kan yang namanya tokoh politik gitu ya. Kalau misalkan memang dia tidak, apalagi Pak Jokowi tidak secara langsung dia seperti misal SBY, Demokrat adalah SBY, SBY adalah Demokrat gitu. PSI kan tidak seperti itu. Nah, menurut Bung Johan sendiri, kenapa dia bisa sepercaya diri itu sebagai the single one selain Gerindra gitu, yang kekuatannya Kim? Ya, memang kalau membahas soal PSI ini agak menarik dan unik begitu ya. Di satu sisi kan PSI ini tampil dengan wajah partai yang modern begitu ya, anak muda, bahkan rekrutmennya pun online dan sebagainya begitu ya. Harapan baru sebetulnya, tetapi kemudian dia belum mampu begitu ya membuktikan dalam konteks pertarungan pemilu begitu ya. Dia dibuktikan dengan kemarin belum lolos, padahal dari awal brandingnya itu sudah menggunakan afiliasi dengan Jokowi gitu ya. Dan Jokowi ini kita tahu secara angka survei kepuasannya masih 75-80% kepuasan masyarakat gitu. Tetapi faktanya bahwa ternyata itu tidak ampuh untuk mendongkrak suara. Bahkan meskipun anaknya pun sudah di situ, Kaisang menjadi ketua partai begitu ya, meskipun ya dengan segala dinamika dan kritiknya begitu ya, yang sangat singkat prosesnya mendapatkan kartu anggota kemudian menjadi ketua gitu ya. Tetapi bahwa sekali lagi dengan menggunakan nama besar Jokowi pun ternyata belum mampu gitu ya. Karena saya lihat memang PSI ini basis suara tradisional secara struktural di wilayah-wilayah atau daerah-daerah itu memang belum kuat gitu ya, dibandingkan dengan partai-partai yang mapan lainnya begitu ya, PDI, Golkar, Nasdem dan sebagainya, yang secara struktural di daerah itu mereka sudah punya simpatisan, basis pemilih yang memang loyal begitu. Sementara kalau PSI ini meskipun dengan branding anak muda tetapi ternyata belum mampu menggait anak-anak muda. Padahal anak muda ini kan kemarin generasi Z gitu ya, milenial itu kan menjadi pemilih terbesar ya, kurang lebih sampai 75% ya, pemilih yang klasifikasinya itu masuk pemilih muda. Tapi ternyata pun mereka tidak memilih PSI yang dari awal membranding sebagai partai modern, partai muda. Itu menjadi anomali ya. Ya, nah ini berarti kan ada sesuatu yang mungkin ya itu tadi kalau menurut saya salah satunya struktur di daerah-daerahnya memang belum kuat. Infiltrasinya lah yang Dan ini kaitannya dengan Kim juga ya. Jadi kita sudah masuk tadi ada yang partai merasa statement di luar pemerintahan tapi mendukung pemerintahan. Lalu ada partai kecil gitu, partai kecil yang merasa jasanya besar sekali. Dan pasti tentunya yang namanya sebuah kabinet itu ada dinamika kan. Apalagi di kabinet Pak Prabowo ini kan partainya cukup banyak gitu, gemuk sekali gitu. Nah, Bung Johan sendiri melihat bagaimana nih? Kan pasti setiap partai punya kepentingan tuh. Apalagi kan pos menteri A siapa dari partai mana. Dinamika saat ini dan beberapa bulan ke depan mungkin ya.
dinamika akan seperti apa di dalam kabinetnya Pak Prabowo? Ya, dengan banyaknya partai yang masuk di dalam sebuah koalisi pemerintahan begitu ya, maka tantangan terbesar bagi pemerintahan yang menaungi koalisi itu kan sebetulnya bagaimana si pemimpin koalisi dalam hari ini presiden begitu ya, itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan dari partai politik begitu ya. Dan kalau kita lihat salah satu upaya yang dilakukan presiden ini kan sebisa mungkin menampung semua kepentingan itu. Salah satunya misalnya dengan memberikan pos-pos atau posisi-posisi terhadap partai politik itu. Makanya kemudian kita lihat ada anomali misalnya atau paradoks, kita bisa sebut begitu ya. Di satu sisi kemarin Presiden Prabowo menyatakan bahwa efisiensi anggaran dan sebagainya yang itu sangat terasa begitu ya. Tetapi di sisi lain kemudian mau menambah jumlah kementerian, bahkan sudah menambah gitu ya. Itu kan suatu paradoks yang unik begitu ya. Nah, kenapa sampai terjadi begitu ya? Kalau kita melihatnya dari sisi politik, yaitu dalam rangka tadi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan partai-partai yang banyak itu tadi, supaya memang bisa di-manage ini dan menjaga hubungan dalam koalisi itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Iya. Jadi cuman begini Pak, ada beberapa pengamat lah ya yang berpendapat bahwa ketika satu pemerintahan itu minim oposisi lah ya karena koalisi gemuk tadi lah ya, sehingga Prabowo terus menaruh pos-pos yang banyak ya. Ini sebenarnya terkait gak Pak dengan demo kemarin? Kan ini sebenarnya hal yang baru lah, pemerintah belum setahun kan, tapi sudah terjadi semacam kritik di jalan bahkan. Nah itulah beberapa pengamat menilai itu bahwa ketika parlemen ini tidak mengontrol tuh pemerintah, maka siap-siap masyarakat yang akan turun ke jalan, dan itu kan membuat kaget kita semua itu. Nah ini Bapak tuh melihat dari setahun lanskap pemerintahan Prabowo itu seperti apa yang tahun lalu, evaluasinya dan proyeksi ke depan ini. Ya, yang pertama mungkin ketika kita melihat peristiwa demonstrasi ya di beberapa bulan yang lalu, dimulai dari Agustus begitu ya. Kalau saya melihat justru itu membuktikan bahwa memang saluran aspirasi atau partisipasi yang seharusnya bisa diakomodir melalui jalur-jalur resmi dalam politik, dalam hal ini ada DPR sebagai representatif, itu memang tidak berjalan gitu, sehingga tidak ada pilihan lain bagi rakyat, bagi masyarakat ketika ingin menyampaikan aspirasi tetapi salurannya mampet, maka ya mau tidak mau harus turun ke jalan supaya didengar. Itu membuktikan bahwa tadi satu, dia tidak berjalan. Yang kedua, membuktikan juga bahwa kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo dalam setahun belakangan ini bisa dikatakan ya tidak mulus-mulus amat begitu. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dikritik begitu ya. Ya misalnya kita ambil saja contoh misalnya ya dalam konteks bagaimana represitivitas negara merepresi para aktivis begitu ya, menangkap para aktivis dan sebagainya. Aktivis lingkungan kemarin di Semarang juga ditangkap begitu ya. Demikian juga dengan isu-isu yang lain, termasuk isu lingkungan yang sekarang juga lagi hangat begitu ya, dikait-kaitkan dengan apa namanya proyek dan terjadinya bencana alam di Sumatera misalnya ya. Banyak kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo yang dianggap tidak pro terhadap pelestarian lingkungan dan sebagainya, sehingga ini kan contoh-contoh kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat masyarakat itu ya harus menyampaikan, dan karena salurannya tidak ada, turun ke jalan begitu. Ya termasuk misalnya dalam konteks ekonomi juga masih lebih dari 7 juta masyarakat Indonesia yang menganggur gitu ya, yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Padahal dalam janji kampanyenya menjanjikan akan menciptakan lapangan pekerjaan begitu misalnya. Itu yang membuat masyarakat yang menagih dan mempertanyakan begitu kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro dengan
rakyat. Dan ketika salurannya mampet ya pilihan satu-satunya turun ke jalan, kan kira-kira seperti itu. Sepertinya menarik ya diskusi kita hari ini bersama Bang Johan. Ini daging semua nih apa yang kita bahas hari ini. Ntar Bang Johan kita harap akan bersedia Jangan lagi. bosan. Jangan bosan lagi untuk tampil di podcast kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya untuk penonton untuk podcast kita. Sekian dan terima kasih.